lagi di channel kita. Selamat sore karena ini waktunya di sini sore hari. Mungkin di teman-teman semuanya juga sore ataupun siang hari pada saat ini, atau mungkin ada yang sudah malam hari. Di sini saya mau mereview LAN array produk dari ADM 212. Ini harganya ini sekalian kita tunjukkan ya, 9.999.000 ini per box ya. Ini komponennya 12 in kali 2 plus Twitter. Jadi 12 in, tengahnya ada Twitternya. Kali ini nanti saya akan tunjukkan ke teman-teman bagaimana caranya kalau kita membuat by M. Karena kemarin ada yang tanya beberapa di channel YouTube saya, Mas, ini katanya bisa dibuat by M. Caranya membuat by M bagaimana? Mungkin buat teman-teman yang pemula masih awam ya dengan sistem by M. Tapi kalau teman-teman sudah profesional audio yang sudah menjadi soundman lama pasti sudah tahu. Bahkan kebanyakan di tempat teman-teman kalau sistem rakitan ini biasanya banyak yang menggunakan sistem by M. Jadi bukan menggunakan cross pasif. Jadi biasanya menggunakan sistem by M. Oke. Ini produknya dari LAN array ADM212 12 inci kali 2 plus Twitter. Langsung saja ya kita bahas ke spesifikasinya dan juga caranya kalau membuat by M gimana. Nah, ini kita lepas dulu ya. Ini saya lepas dulu. Nah, jadi bisa membuat sistem by M ataupun membuat sistem pasif. Oke, kita review dulu. ADM212 ini frekuensi responnya 40 Hz sampai dengan 20 kHz. Ini sekali lagi kalau dibuat sistem pasif. Yang atas sendiri itu pasif. Kalau pasif itu gimana Mas? Selektornya dipakaikan ke kiri, dioglek ke kiri, atau selektornya diposisikan di kiri. Kalau pasif ini artinya menggunakan cross pasif di dalam box. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, teman-teman mungkin ada yang masih belum tahu juga. Cross pasif apa tuh Mas? Cross pasif itu saya nggak punya contoh nih soalnya. Coba tanya Google ya. Nah, kita tunjukkan ya. Contohnya ya, cross pasif 2-way. Crossover pasif 2-way. Nah, kayak gini loh teman-teman. Ini Tokopedia, di Shopee banyak dan lain-lain nih teman-teman mau beli. Crossover pasif 2-way. Kayak gini. Nah, ini ditaruh di dalam box. Jadi dari kabel ini, dari kabel input di sini dimasukkan ke pasif dulu, ke cross pasif dulu. Dari cross pasif baru dibagi yang buat low-nya mana, yang buat high-nya mana. Ini namanya cross pasif. Nah, cross pasif ini Mas, kalau saya merakit apakah saya bisa beli kapanpun? Kalau belinya bisa. Nah, itu. Tapi kalau cocok dan enggaknya ini yang sulit. Jadi cross pasif itu dituning sama pembuat box sama perangkai komponen. Jadi Mas, lah terus neng media sosial kok banyak Mas yang jual cross pasif? Memang banyak. Tapi sekali lagi itu bisa cocok bisa enggak di komponennya teman-teman. Semisal teman-teman sudah punya 12 in kali 2, Twitternya 2. Karena mau dirakit dalam box. Kalau dirakit saja tidak ada cross pasifnya, berarti teman-teman harus main by M. Crossnya pakai DLMS. Tapi kalau teman-teman nanti menggunakan sistem pasif kayak gini, ini ya pasif ya, sebutannya pasif. Kalau pasif berarti teman-teman harus menyediakan cross pasif kayak gini. Nah, kudu beli cross pasif lah. Cross pasif ini nanti ini bisa cocok bisa enggak. Tapi nek teman-teman beli apalagi online, apalagi nggak tahu pembuatnya siapa, saya yakin pasti belencengi bahasanya pasti bleset. Jadi respon speaker sampean itu kayak gimana, dikasih cross pasif hasilnya kayak gimana, jadi nggak sesuai. Nah terus gimana Mas? Cross pasif ini menjadi rahasia pembuat LAN array teman-teman. Jadi LAN array ini enak dan enggaknya juga tergantung dari cross pasifnya. Karena ini nanti menentukan impedansi, menentukan nanti bagaimana speaker ini kalau di dalam box. Jadi speaker itu kalau di luar box dia geraknya mungkin sama, karena kan di luar box. Tapi ketika sudah di dalam box gerakannya akan beda teman-teman. Tergantung seberapa luas si box itu sendiri. Nah itu nanti teman-teman belajarnya ya sama orang yang sudah sering membuat sistem. Nah itu teman. Jadi kalau belajarnya Mas, kalau aku pengen belajar Mas, cara merakit LAN array gimana? Caranya belajar sama orang yang sudah membuat sistem. Dan saya yakin pasti semua orang beda-beda. Dan saya yakin semua orang mempunyai rahasianya masing-masing. Nah itu yang angel. Jadi LAN array ini kenapa toh? Kalau saya menyarankan LAN array itu mending beli jadi, karena itu tadi teman-teman.
kita membeli komponen wis bagus, Twitternya bagus, boxnya paling gawe apik, CT apik. Ketika dipasang, crossing nggak cocok, suarane amburadul, nggak cocok. Satu box enak, dua box nggak enak, satu box enak, tiga box nggak enak. Lah itu teman-teman. Jadi yang membuat enak dan enggaknya yang pasti di driver dari crossover itu sendiri. Jadi crossover ibaratnya sing nyetir. Bagaimana daripada speaker ini bisa jalan semaksimal mungkin sesuai dengan respon frekuensi komponen itu. Jadi kalau masalah cross pasif ini teman-teman belajarnya memang harus sama orang yang sering membuat cross pasif yang pertama. Yang kedua teman-teman harus punya alat tuningnya. Alat tuningnya harus punya. Dan crossnya itu juga harus terukur. Jangan sampai nek gue pelan enak iso flat, di RTR flat. Tapi begitu dibanter nih suarane malah kencengan high key. Dibanter kene malah Twitternya pedot, lone oke. Nah, itu teman-teman. Jadi cross pasif ini sangat pengaruh banget di sebuah sistem line array. Jadi makanya buat teman-teman kalau merakit line array nanti teman-teman juga bisa belajar pastinya belajar sama orang yang pernah membuat cross pasif, belajar sama yang membuat sistem line array. Tapi kalau saran saya buat teman-teman mungkin yang baru pemula juga, apalagi baru coba-coba, ini lebih baik agar hasilnya bagus beli jadi saja seperti ini ya. Line array AD ini loh, M212 ini harganya murah ini. Ini harganya ini per box cuma 10 juta loh. 12 inci kali 2 plus Twitter, wis enek bokeh, wis enek kayak gini teman-teman. Nah, bracketnya wis bagus kayak gini, tebel banget di bracketnya ya. Nggak perlu repot-repot, uang 10 juta. Kalau 4 box 40 juta. Kalau 8 box berarti 80 juta. 80 juta 8 box. Kalau teman-teman merakit, koyoke entek sithik, tapi hitung sendiri. Nah, mungkin komponennya harganya berapa, Twitternya harga berapa, hornnya berapa, grillnya berapa, jasanya membuat bokeh berapa, bracketnya berapa, busa airnya berapa, crossovernya berapa, kabelnya berapa, speakernya berapa, tutupnya mburiki berapa, layar tulisan berapa, ini nih selektornya berapa, wis banyak. Jadi sebenarnya kalau saya, apalagi sekarang line array itu kemarin saya dapat harga yang harga 6 jutaan juga ada, 7 jutaan juga ada. Yang pertama kalau line array pabrikan itu respon frekuensinya bisa flat, phase-nya kedua nyambung. Jadi kalau saya pakai 1, 2, 3, 4 itu nyambung suaranya. Ini agak sulit. Jadi cross pasif ini karena beda box, terkadang kalau kita ngerakit itu beda hasilnya. Nah itu teman-teman. Tapi kembali lagi ya, kalau sudah profesional biasanya yang merakit cewek. Tapi kalau belum profesional, apalagi pemula, ini saya sarankan beli jadi aja nih lebih enak. Jadi nggak mikirin cross pasif, nggak mikirin buy M dan lain-lain. Ini ya. Ini tadi yang tak balas, yang tak bahas adalah cross pasifnya. Kalau mode buy M gimana mas? Kalau mode buy M berarti kita itu menggunakan sistem langsungan. Jadi ora dilewatnya crossover, nggak dilewatnya crossover. Tapi nanti kita bisa potong frekuensinya di DLMS. Itu teman-teman. Ini perbedaannya kalau kita menggunakan sistem buy M atau pasif. Kalau buy M ini nanti kabelnya beda. Kabelnya beda. Kalau buy M kayak gini teman-teman, kabelnya. Kabelnya. Nah ini. Kalau buy M teman-teman, ini ya, dan ganti Mas Usut. Kalau buy M ini. Nah, ini buy M. Jadi kalau buy M nanti kabelnya 4 ya, dipasang semua. Ini kan ada tulisannya. Yang ini -2, ini +2. Oh, ini sama ini ya. Yang ini -2, ini +2, yang ini -1, ini +1. Jadi 4-4-nya dipasang. Lah kenapa masih pasang? Karena nanti teman-teman, di sini kan ada tulisannya. Nah, di sini ada tulisannya. Kalau nanti teman-teman menggunakan sistem buy M, otomatis konektornya ini. Kalau teman-teman nanti menggunakan sistem buy M, berarti low frekuensinya 1/1, high frekuensinya 2/2. Oke, berarti kabelnya butuh 4. Jadi satu kabel ini sim 4. Fungsi nih yang satu ke low, yang satu ke high. Tapi nek pasif enggak. Kalau pasif hanya bisa kita lakukan seperti tadi. Jadi hanya menggunakan 2 kabel. Nah, si kabel pasif. Balik lagi. Nah, ini kalau pasif. Jadi kalau pasif kabel saya ini cuma 2 ini. Nah ini. Kalau pasif kabel saya cuma 2. Nah ini. Jadi hanya satu aja ya. +1 -1. Ini kalau pasif. -1 +1. Jadi kalau pasif ini tinggal kita colok aja.
crossovernya pakai crossover bawaannya dari AD. Jadi crossover sudah ada di dalam punyanya AD M212. Ini kalau main pasif. Nih, makanya beli line are jadi ya teman-teman Bena. Ini ya, ini saya main pasif ya. Ini tak cabut ya sap ya, nggak usah pakai sap ya. Ini tak cabut ya. Nggak pakai sap ini. Coba line are tok, kan wis. Sekarang kita coba suaranya kayak gimana kalau kita menggunakan sistem pasif. Ini line are ini memang macam ini. Nomor ini ya, 8 ya. Oke, ini ya. Ini crossnya tak potong di 60 ya, 60 teman-teman. Ini pasif ya. Ini sebenarnya nggak usah dipotong nggak apa-apa, tapi ben roto aman nek banternya nanti. Ini pasif. Jadi kalau pasif ini cuman dipotong bawahnya tok wis oke. Nah, cek sound ya, langsung tak cek sound ya. Ini main pasif ya. Kalau main pasif, nah ini teman-teman. Jadi cukup satu power. Cukup satu power. Ini nggak pakai sap ya, sapnya lo mati. Ini mati, tak matiin. Ini mati ya, udah mati, sapnya mati. Nggak pakai sapnya enak ini suaranya. Ini cuman inputnya satu. Nah ini inputnya satu gitu, inputnya satu kayak gini, outnya juga satu. Nah sekarang kalau kita main by M, ini tak cabut ya. Kalau main by M ini inputnya harus dua sih. Nah jadi teman-teman tadi harus membedakan yang low mana, yang high mana, ini penting. Yang low mang warna apa yuk? Warna nih warna biru. Sing biru nomor satu ya, biru satu ya. Oke, sekarang selektornya tak pindah ke by M ya. Ini selektornya by M, ini bebas masuk kini bisa. Jadi nanti bisa diparalel juga. Kalau nanti teman-teman paralel mainnya 4 ohm. Kalau main by M saya sarankan 2 box ya, karena biar 4 ohm. Ini baru 8 ohm karena baru satu. Ini saya pasang seperti ini. Oke ya, berarti ini kabelnya low, ini kabel high. Kabel low, kabel high. Low-nya berarti hitam ya, ya. Yang biru ya? Biru. Oke. Low-nya ini tak taruh nomor 1 ya. Ini low nomor 1, ini high nomor 2. Ini nomor 2. Lalu low-nya ini sudah saya buatkan cross nomor 2. Jadi butuh loro kabelnya teman-teman. Jadi crossnya enggak dipakai, pakai DLMS ngono loh intinya itu. Ini low-nya nomor 2. High-nya di nomor 1. Ini kalau by M. Jadi by M ini iso enak iso enggak, tergantung tuningnya teman-teman. Nah, teman-teman nggak pengen ribet, sebenarnya mending pasif. Terus dari pabrik dipikirkan, terus dibuatkan dari pabrik presetnya. Jadi kalau teman-teman nanti nggak pengen ribet, ini main pasif aja. Tapi kalau mau dituning sendiri pakai by M. Nah ini kalau by M, ini harus teman-teman perhatikan ya. Ini yang tadi, ini yang high, ini high-nya. Ini high-nya saya potong 1,86 kg. Ini high frekuensi, twitternya dipotong 1 kilo. Bawahnya di bypass, oke. Lalu low-nya ini dipotong, bawahnya 59, atasnya 1,20 kg lah. Yang low-nya ini sebenarnya bebas ya, bisa dihabiskan atau kalau dinaikkan sampai dengan 120. Jadi low-nya ini biar nggak tebel, kalau dikasih sub mesti dinaikkan ya. Ini kalau di sub bisa maksimal bisa ya maksimal bebas, tapi batas bawah kalau saya kalau dikasih sub 120 ya. Nah ini kalau dipakai buat sub ada sape. Jadi low-nya ini karena ini nggak ada sape, tak bawakan aja benenek base ya. Ini sudah saya main sistem by M. Oke ya. Sekarang kita bunyikan low-nya. Low-nya nomor 1, high-nya nomor 2. Ini low, ini high. Mana nanti? Pasang lagi ya. Pasang ya. Ini low ya.
Twitter. Ini loh. Nah, tapi ini hati-hati kalau teman-teman nanti motongnya di sini keliru, apalagi high ini dikasih low, suaranya rendah, ini bisa putus dalam waktu secepat mungkin. Jadi kalau teman-teman tuning by M harus hati-hati. Keliru teman-teman masukkan frekuensi, contohnya high K terlalu rendah dipotongnya, berarti masuknya suara low, itu twitternya bisa putus dalam waktu yang sangat cepat. Jadi Twitter ini sebenarnya pakai ampli yang sama seperti ini nggak masalah. Ini amplinya MC414 ya. Karena apa? High itu yang masuk ke sini dikit teman-teman. Ini nggak nyala toh. Yang masuk ke ampli itu inputnya dikit karena potongannya tinggi. Kalau low, nah karena frekuensinya low ini lebih lebar. Low-nya ini lebih lebar, high-nya ini frekuensinya nggak terlalu lebar. Jadi untuk yang high ini teman-teman, ini sekali lagi pakai power yang seperti ini nggak masalah. Yang jelas, yang penting cara motongnya jangan sampai salah. Kalau motongnya salah, Twitternya gampang pedot nanti. Oke ya, itu ya. Sekian penjelasan saya tentang line array ADM212 kalau mau main solo by M. Dan saya rasa semua line array hampir mirip-mirip. Caranya podo, rata-rata. Cuman mungkin ada yang berbeda ya. Mungkin ada beberapa line array yang mungkin selektornya beda, perkabelannya kadang ada yang beda juga. Tapi untuk line array AD ini beberapa line array yang saya temukan yang menggunakan sistem by M ini modelnya kayak AD ini. Tapi yang jelas teman-teman bedakan dulu. Kalau pasif berarti pakai crossover bawaan nih yang ada di dalam box. Kalau by M kita pakai crossover di DLMS. Oke. Nah terus mas, kalau saya sudah pakai pasif, apakah tetap pakai DLMS? Yo pakai, karena DLMS fungsinya buat nge-cross antara line array sama subwoofer. Nah kalau teman-teman by M, yo malah pakai. Jadi DLMS itu tinggal nge-cross line array juga, tinggal nge-cross subwoofer juga. Jadi multifungsi di sananya. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman nanti belum mahir dan belum bisa tuning, saya sarankan mending main pasif, karena ini sudah disetting dari pabrik. Dan saya pun nyaman pakai pasif dibandingkan by M. Karena kalau pasif memang suaranya juga lebih clarity juga seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti mau menggunakan sistem pasif atau by M, yang penting diperhitungkan dulu, jangan sampai ngawur cara instalasinya dan lain-lain. Ini apa lu supaya oleh waktu ini? Anu dimatikan ya, lampu nih ya, bahaya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Nanti kalau mau tanya-tanya untuk harganya line area ADM212 ataupun pengiriman ke seluruh Indonesia kita bisa ya. Teman-teman nanti bisa langsung aja bisa tuliskan di kolom komentar. Jadi nanti kita siap mengirimkan ke seluruh Indonesia teman-teman. 10 juta lebih murah. Kalau ngerakit sendiri mungkin ya lebih murah sedikit, tapi jadinya mungkin belum tentu sama dengan ADM212. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali.